Salam kasih para murid STH yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran yang sangat indah mengenai identitas diri yang mulia di hadapan Allah, yaitu biblical manhood dan womanhood. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan terus merenungkan bagaimana memahami identitas, tubuh, relasi, dan panggilanmu sebagai laki-laki dan perempuan dari perspektif Allah Tritunggal yang menciptakanmu, dan bagaimana dengan sukacita dan teguh menghidupinya di zaman penyelewengan gender dan seksualitas. Kita akan mengingat kembali seri pembelajaran kita. Di awal kita meletakkan fondasi pada kebenaran panggilan Tuhan, bahwa kita in the world but not of the world. Bahwa di dalam dunia ini kita mendapatkan panggilan untuk bisa bertahan hidup di tengah konteks yang sangat unik, yaitu kita alone together ketika living in this disconnected world. Dan kita juga living in over-sexualized world. Dan kemudian saat ini kita akan menghayati bahwa di tengah seluruh pergumulan itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberikan panggilan, Tuhan memberikan tujuan hidup, something to die for, tujuan yang layak untuk dihidupi apapun harganya. Kita akan melihat bahwa kita dipanggil, Anda dipanggil, saya dipanggil sebagai wanita dan pria Allah yang hidup di masa ini. Kita dipanggil untuk hidup sebagai AI generation, tapi bukan artificial intelligence, tetapi ablaze and inspiring generation. Ablaze and inspiring generation. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami. Tuhan, terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami sendiri di tengah hidup yang begitu sulit, di tengah tantangan yang begitu menekan, di tengah dosa yang begitu mengejar untuk menguasai di masa ini. Panggilan-Mu melalui firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab, melalui pewahyuan khusus-Mu, Allah Anak Yesus Kristus menebus kami, dan juga Roh Kudus yang menyertai supaya kami hidup kuat dan taat. Semua adalah penyertaan yang sempurna. Kami mau mendengar firman-Mu, mendengar panggilan-Mu yang mulia bagi kami, pria dan wanita yang hidup di masa akhir ini. Biarlah kami mendengar dan kami taat dan kami hidup dengan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, Paulus, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Murid-murid yang dikasihi Tuhan, di masa perayaan kegiatan naik kelas, ada realitas tersembunyi di balik hingar-bingar ucapan selamat libur atau ucapan selamat menapaki tingkat yang baru. Mungkinkah ada kekhawatiran yang tersembunyi akan masa depan? Diam-diam di dalam hatimu mungkin ada ketakutan akan masa depan. Diam-diam mungkin kamu mengkhawatirkan, can I survive? Bisakah saya bertahan di depan? Can I support myself? Apakah saya bisa melalui tantangan-tantangan di depan? What if I fail? Bagaimana jika saya gagal? What if I disappoint people? Bagaimana jika saya mengecewakan orang? What if I don't know what to do with my life? Bagaimana jika memang saya tetap sepertinya tidak menemukan sesuatu yang saya sangat rindu lakukan? Masa depan seperti apa? Dari ayat yang kita baca tadi, itu adalah juga adalah kondisi. Konteksnya adalah kondisi setelah Timotius juga melewati hingar-bingar upacara penabisan dirinya sebagai pemimpin gereja. Ternyata Paulus seperti bisa mendengar ada suara takut, suara khawatir yang mungkin tidak diucapkan Timotius, tetapi didengar, dipahami oleh seorang mentor yang begitu bijaksana dan ilahi seperti Paulus. Maka Paulus di ayat ke-6, Paulus menuliskan ada satu kata, ketakutan, timid. Karena itu, Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada Timotius, "For the Spirit God gave us
does not make us timid. Yang artinya ini tadi kita baca ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. For the Spirit God gave us does not make us timid. Paulus menguatkan Timotius dengan mengingatkan dia akan dua kebenaran. Dua hal yang harus dia ingat, dua remember yang harus dia pegang terus. Remember, pertama, the supportive people. Pertama-tama, Timotius harus mengingat warisan rohaninya yang besar. Timotius memiliki seorang ibu Yahudi, Eunike, dan ayah dari berkebangsaan Yunani. Ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1. Dengan demikian, Timotius juga mewarisi iman yang sama seperti Paulus. Selain itu, Timotius memiliki teladan keluarga yang kuat. Ia pasti terinspirasi oleh neneknya yang saleh Lois dan juga ibunya. Mereka berdua adalah orang percaya. Bahkan sebelumnya sebagai orang Yahudi yang taat, mereka pasti telah mengajarkan kitab suci kepada Timotius. Ini tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Jadi iman dari pria dan wanita ilahi ini, iman dari biblical manhood, womanhood inilah yang tulus ini yang diwariskan kepada Timotius. Mari berefleksi murid-murid yang dikasihi Tuhan. Siapakah pria dan wanita ilahi yang Tuhan tempatkan di dalam hidupmu yang telah memberkatimu selama ini? Bisa saja itu ayahmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, atau orang-orang di luar keluargamu, gurumu, atau bahkan temanmu, atau bahkan OB atau helper di sekolah. Saya ingat satu hari anak saya ketika saya tanya, siapa pria yang memberkati hidupmu, yang memberikan contoh bahwa pria itu bisa diteladani. Anak saya pria ya, dia berkata, dia menyebutkan nama seorang OB di sekolah kami. Saya terkejut ya. Dia mengatakan, ya karena dari bapak tersebut saya melihat dia begitu rajin, dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan tangkas dan sigap. Saya jarang melihat hal itu pada orang-orang, pada pria masa sekarang. Wah, ternyata kita bisa ya belajar dari siapapun. Kita bisa bertumbuh dalam biblical manhood, womanhood kita dengan mencermati supportive people, pria ilahi, wanita ilahi yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita untuk kita meneladani mereka. Jangan take it for granted. Jangan menganggap mereka itu sebagai seseorang yang memang harus ada untuk memberkatiku. Tidak. Mereka adalah supportive people yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk menuntun jalanmu di dalam jalan biblical manhood, womanhood. So remember these supportive people. Bersyukurlah atas mereka dan jadikan itu sebagai penyemangat untuk engkau bertumbuh dalam biblical manhood, womanhood. Jadi saat hidup mulai berat, jangan merasa sendirian. Remember, orang tua yang mendoakanmu, guru yang membentukmu, mentor yang percaya padamu, teman-teman yang menguatkanmu, komunitas yang menopangmu. Kadang saat kita takut, kita lupa bahwa banyak orang, banyak godly men, banyak godly woman yang Tuhan sudah pernah kirimkan dalam hidupmu untuk menuangkan kasih dan iman ke dalam hidupmu. When life becomes painful and unbearable, remember, those who have inspired and nurtured you, those who believe in you, and those who are praying for you. Jadi remember the supportive people. Dalam perjalanan biblical manhood, womanhood, Tuhan tidak pernah kita meninggalkan kita sendiri. Dan yang kedua, Paulus mengingatkan Timotius untuk remember the spiritual enablement. Setelah sebelumnya Paulus mengingatkan Timotius akan material enablement, yaitu kehadiran orang-orang, yaitu material, maksudnya yang tangible. Tapi Tuhan juga mengingatkan bahwa Paulus mengingatkan Timotius bahwa Tuhan memberikan spiritual enablement yang khusus dari Tuhan. Apakah itu? The gift of God, itu tertulis di ayat ke-6. Karunia Allah, yaitu keselamatan, buah roh, karunia, talenta yang kamu terima cuma-cuma dari hubungan yang sudah dipulihkan oleh Yesus. Dan Roh Kudus yang membawa kekuatan, kasih, dan ketertiban. Spirit of power,
love, and self-discipline. Dan yang terutama Injil yang membuatmu bisa menyaksikan kasih Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Testimony of Jesus Gospel. Ini adalah enablement, spiritual enablement paling berharga yang perlu kamu jaga. Gift of God, spirit of power, love, and discipline, testimony of Jesus Gospel. Ini tidak akan hilang meski situasi di sekitarmu tidak mendukung. Maka Paulus menggunakan kata kobarkanlah. Yang di dalam bahasa Inggris, paling mendekati di dalam bahasa asli sebenarnya berarti fan into flame. Jadi seperti ada api kecil, ya ada api, kamu bisa fan. Ya, kamu bisa kipas, lalu api itu menjadi besar. Seperti itu karunia dari Tuhan, ya. Dia tidak mati di tengah kondisi yang sulit, tetapi dia bisa di-fan, dia bisa dikobarkan. Seperti mengipas api yang bisa membesar dan berkobar. Dalam situasi baik atau buruk di masamu, Tuhan memberikanmu karunia yang tidak padam seburuk apapun situasi yang kamu hadapi. Mungkin kamu berada di tengah-tengah, kamu lihat ke kiri, ke kanan, ke masamu, ya. Begitu banyak anak-anak perempuan, begitu banyak remaja perempuan, remaja laki-laki yang hidupnya sudah tidak lurus dan kamu berpikir, untuk apa aku lurus? Tapi tidak. Engkau diberikan karunia, kamu bisa fan into flame karunia itu, keselamatan, karunia, talenta, semua di dalam Yesus Kristus dan Injil yang ia percayakan. Jadi karunia Allah ini bisa kamu kipas, ya, fan into flame, artinya kamu kobarkan untuk melahirkan keberanian melakukan kebenaran dalam dunia yang sudah tidak mengakui Allah. Buku Ghost of Life karya Mark Fisher berbicara tentang sebuah perasaan generasi modern, ya. Kita hidup di zaman yang maju secara teknologi. Tetapi banyak orang merasa kehilangan masa depan. Fisher memakai konsep hauntology, ya, bahwa manusia modern dihantui oleh harapan yang tidak terwujud. Masa depan yang gagal terjadi, mimpi yang perlahan hilang. Ada nuansa kelelahan, kehilangan gairah, depresi kolektif, ada stuckness. Budaya modern rasanya penuh nostalgia, mengulang masa lalu, tetapi sulit membayangkan masa depan yang benar-benar hidup dan penuh harapan. Seperti saya katakan sebelumnya, ada nuansa kelelahan, ada nuansa kehilangan semangat, ada depresi kolektif, ada stuckness. Manusia modern pun mungkin punya teknologi yang semakin besar, tetapi jiwa yang semakin kehilangan api. Saya ulangi lagi, manusia modern mungkin punya teknologi yang semakin besar, tetapi mungkin jiwanya semakin kehilangan api. Jadi Fisher sebenarnya sedang menggambarkan generasi yang kehilangan nyala, kehilangan visi masa depan, kehilangan keberanian untuk berharap hidup dalam kebenaran. Tetapi Paulus menjawab kondisi itu, sesuatu yang tulis pada Timotius ribuan tahun lalu, tetapi firman Tuhan yang tetap berbicara pada masa ini. Ia mengatakan, fan into flame the gift of God. Fan into flame the gift of God. Kobarkanlah karunia Allah yang setelah dikaruniakan padamu. Hormatlah pada Roh Kudus yang berjalan bersamamu. Bersandarlah pada kuasanya untuk menolongmu menghidupi kebenaran Alkitab yang memperlengkapi hidupmu sebagai pria ilahi yang memelihara kekudusan atau sebagai wanita ilahi yang dengan sukacita menjadi berkat bagi sekeliling. Roh Kudus mengaruniakan kasih yang melampaui kesulitan hidupmu. Roh Kudus menolongmu berdisiplin, sehingga kamu dapat mengobarkan karunia Allah di situasi sulit dalam hidupmu. Kamu dikuatkan Tuhan untuk tidak menjauh dari desain biblical manhood, womanhood. Dengan caramu, dengan keunikanmu, di dalam konteksmu, kamu bertumbuh sebagai pria yang protector, yang provider, yang bisa memimpin, ada atau tidak status atau jabatan. Kamu mengejar arah yang benar, kamu berjuang melakukan yang benar di dalam ketaatan kasih karunia dari Tuhan. Para wanita, kamu bertumbuh di dalam feminitas yang ilahi, di dalam keunikanmu. Tidak usah menjadi seperti orang lain, di dalam keunikanmu.
yang menolong, yang membagi berkat, yang membawa hidup, yang menguatkan. Jadi ablaze with power, with love, with self-discipline. Ablaze with power, with love, with self-discipline. Ya. Dan carry your story with God boldly. Bawalah kisahmu, kisah Injil yang telah hidup di dalam dirimu itu dengan tidak malu. Ya, carry your story with God boldly. Carry the good news boldly. You are loved, you are accepted, you are belonged. Let the gospel inspire you every day. Dunia hari ini penuh dengan wanita dan pria yang kompetitif, tidak memperhatikan kekudusan hidup, mengejar kesenangan daging, tetapi diam-diam banyak orang yang lelah, kehilangan arah, merasa sendirian, kehilangan harapan. Dan sering sekali yang paling menginspirasi bukanlah orang hebat, tetapi pria wanita sederhana yang tetap baik di dunia yang kasar, yang tetap taat di dunia yang sudah suka-sukanya, yang tetap jujur di saat semua kompromi, yang tetap mengasihi saat banyak orang menjadi dingin, tetapi percaya pada Kristus, pada Injil Kristus dengan tidak malu pada saat yang tidak mudah. Do not be ashamed akan Injil Kristus. Jangan malu akan Injil Kristus yang telah dipercayakan kepada engkau. Pria kepunyaan Tuhan, wanita kepunyaan Tuhan. Karena dunia membutuhkan lebih banyak pria ilahi, wanita ilahi yang tidak hanya omong doang, tetapi yang memancarkan kasih Kristus melalui kehidupannya, baik sebagai pria, sebagai wanita. Dengan cara itu, Tuhan memberkatimu untuk hidup inspiring. Jadi, ingatlah, promotion atau naik kelas is not the finish line. Bukanlah titik akhir, ya. Kamu dari kelas 11 akan ke kelas 12. Mulai dipenuhi dengan pemikiran, saya jadi apa ya? Saya akan lanjut ke sekolah mana ya? Saya bisa apa ya? Ada mungkin kamu yang sudah merasa sangat pasti, tapi ada yang mungkin banyak kamu yang merasa masih gamang. Sebelum kamu bisa apapun, sebelum kamu menjadi siapapun, kamu sudah seseorang yang berharga bagi Kristus. Karena ada Kristus, karena ada Injil, maka kamu pria yang berharga, sangat berharga. Kamu pria yang Tuhan melihat, kamu itu protector, provider, kamu itu diberikan kepercayaan membawa headship. Kamu memiliki potensi di sana dan Roh Kudus akan mewujudkannya. Sebelum kamu menjadi siapapun, apapun saat ini, pada saat kamu masih murid, kamu berharga di mata Kristus, wanita-wanita, remaja-remaja wanita. Kamu dilihat adalah helper, equal helper, yang memiliki kekuatan di dalam Kristus. Promotion atau naik kelas is not the finish line, it is the sending line. Ya, ini adalah titik pengutusan ke masa yang baru. Jadi when fear whispers, remember the people who has raised you. Remember the gift God placed within you. Ketika rasa takut, rasa khawatir itu mulai bergema di dalam hatimu, ingatlah akan pria ilahi, wanita ilahi yang memberkati hidupmu. Ingatlah akan karunia Tuhan yang sudah diberikan pada dirimu. Be an AI generation, ablaze and inspiring. Mari terus bertumbuh di dalam berkat Tuhan, menjadi generasi yang ablaze and inspiring. Inilah something to die for, tujuan yang layak dihidupi apapun harganya. Inilah something to die for, tujuan hidup yang layak dihidupi apapun harganya. Kiranya engkau sungguh-sungguh mengakarkan tujuan hidupmu pada panggilan yang dinyatakan secara jelas oleh Alkitab. Engkau pria ilahi, engkau wanita ilahi, Tuhan memiliki masa depan yang penuh harapan bagimu,
tidak dapat digagalkan oleh situasi buruk apapun yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang berdaulat atas sejarah, Engkau Alfa dan Omega, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di masa kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau memiliki panggilan tugas yang mulia bagi para remaja wanita, para remaja pria ini. Tuhan, tolong mereka untuk tidak takluk kepada dosa yang mengejar dari budaya ini. Tapi Tuhan, tolong mereka tidak malu terhadap Injil dan mereka hidup dengan tuntunan Injil-Mu ya Tuhan. Mungkin ada saat ini yang sedang berbeban berat, yang merasa dirinya tidak berarti. Kiranya firman-Mu mengangkat hati mereka. Kiranya mereka mempercayai firman-Mu dan menyerahkan situasi mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka berjalan bersama dengan-Mu, Allah yang memiliki jalan keluar yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, untuk mereka yang sedang meniti, sedang menggumulkan passionnya, kerinduannya. Tuhan terus berbicara kepada mereka, ini saatnya kiranya mereka belajar mendengarkan tuntunan Tuhan. Belajar berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa kami dengan intim. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkatimu, berjalanlah a blessed and inspiring generation sebagai wanita ilahi, pria ilahi, biblical manhood, womanhood. God bless you.